habis lebaran, kaget kan, punya istri 2, saya nggak tahu, tiba-tiba. Saya nggak suka, nggak ridho, anak-anak lagi nggak suka, nggak ridho. Saya masih cinta lah gitu, pengen pulang ke sini, pengen ngerawat si Mas. Ya, biarpun kemarin udah ngerawat setahun, setelah K1, K2 gitu, saya masih cinta. Iya. Usai sempat terkubur dalam memori, kisah pilu perjuangan Pak Tarno menyambung hidup, lagi-lagi membawa kabar yang mengiris hati. Pasalnya, tak banyak yang tahu jika Pak Tarno masih saja berjualan di bawah teriknya matahari, walaupun sudah mendapatkan penolakan keras dari sang buah hati. Sontak saja, kisah hidup Pak Tarno pun berhasil mengetuk hati jutaan masyarakat. Tak main-main, selebritis Ria Ricis bahkan sampai berkunjung ke lapak dagang milik Pak Tarno, serta memborong semua barang jualannya. Merasakan hal yang sama dengan Ria Ricis, Ustadz Fatullah pun terketuk untuk melakukan hal serupa. Namun yang berbeda, Ustadz Fatullah memilih untuk menyambangi kediaman istri pertama Pak Tarno untuk menyambung tali silaturahmi. Dan dalam momen spesial itu, tim Cumi-Cumi berkesempatan meliput kunjungan Ustadz Fatullah secara eksklusif. Alhamdulillah hari ini di penghujung akhir tahun 2024 kita akan datang bersilaturahim ke rumah istri pertamanya Pak Tarno. Siapa sih yang kenal beliau? Hari ini kita akan mengunjungi sowan silaturahim. Kita lihat keadaan kondisi istri pertamanya. Mudah-mudahan kunjungan kita nih ya membawa kebahagiaan, keberkahan juga dan rezeki tentunya. Nah, ini insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dapat keberkahan dan insyaallah silaturahim kita terjaga bisa membawa kebahagiaan khususnya buat istri pertama Pak Tarno. Mudah-mudahan juga di sana kita kagak diusir, tetapi dijamu dengan senyumannya. Karena kenapa sepertinya kita ini harus mengunjungi istri daripada pertamanya Pak Tarno? Karena yang pertama adalah kita lihat di media sosial begitu kondisi dalam keadaan susah, kemudian curhat banyak ke media dan sebagainya. Akhirnya kita bertiga nih terketuk hati kita ingin melihat kondisi keadaan daripada istri pertamanya Pak Tarno ya, Gani. Benar-benar. Mengingat keadaan ekonomi Ibu Sariah yang kini serba sulit, sebelum menyambangi kediaman Ibu Sariah selaku istri pertama Pak Tarno, Ustadz Fatullah pun tak lupa untuk menyempatkan diri membeli setumpuk sembako untuk diberikan kepada sang tuan rumah. Pemirsa Cumi Lovers, hari ini alhamdulillah kita mau beli barang dulu. Nggak enak kan kalau kita ke rumah nggak bawa apa-apa. Iya, istri pertama Pak Tarno ini nggak nenteng apa-apaan. Dan alhamdulillah kita mampir deh ke toko beras dengan abang siapa ini bang? Arif. Bang Arif. Ini kita nanti buat ngunjung ke sono nih Pak Tarno. Dikasih diskon nggak nih? Ya, diskon dikit lah. Dikasih diskon alhamdulillah. Ya pokoknya kita mau belanja dulu, beli beras buat sembako buat istri pertama Pak Tarno. Mudah-mudahan dia senang nerimanya, dia bahagia. Kan kalau kita sedekah sedikit apapun menjadi ladang amal ibadah kita. Dan ini khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia paling bermanfaat. Ini paling bermanfaat nih, bawa sedikit enteng, yang penting asal ada. Gitu aja. Ya ikutin terus pemirsa, insya Allah nanti kita silaturahim sana bawa beras. Kita nih bersama Gani nih, udah beli beras, nanti kita beli apa aja pokoknya. Pokoknya yang penting kita bawa bawaan aja. Ya. Kita beli telur, beli minyak, terus kebutuhan-kebutuhan yang kira-kiranya bermanfaat ya. Pokoknya bisa dikonsumsi lah. Siap. Ikutin terus ya pemirsa bersama kita nih. Pasca membekali diri dengan setumpuk sembako, Ustadz Fatullah pun bersama dengan rekan-rekannya tiba di kediaman Ibu Sariah.
Namun siapa sangka kehadirannya itu disambut dengan air mata haru yang deras membasahi pipi Ibu Saria. Dan seperti inilah momen haru sesampainya Ustadz Fatullah di kediaman Ibu Saria. Assalamualaikum. Ibu Surya. Terima kasih. Ya, ini sembako. Sabar ya, sabar. Ibu, alhamdulillah. Iya, ya Allah. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini saya Uspat, ini Gani, ini Ustaz Sofian. Alhamdulillah berkunjung kemarin, nah, kondisi kan lagi viral-viralnya nih Bu nih. Terima kasih. Cuma sedikit bawaan kita nih, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ibu istri pertamanya ya, sahnya ya? Punya rumah itu nggak punya rumah. 2002, subhanallah udah lama banget Gani ya. Dulu saya makan udah sama garam juga, Pak Ustaz. Saya masih kulit nyuci sampai sekarang. Sekarang masih kulit nyuci Bu? Masih, ini kena sakit saya suruh libur. Iya, inilah untuk bertahan hidup ya, sehari-harian. Napakahin suami dulu yang waktu nggak punya, sampai sukses sama saya itu masuk ke TV. Tahun udah 8 tahun saya sengsara dulu, megang cucian sampai 4 pintu sampai keguguran anak dari Pak Tarno. Ini ada beras Bu, ada mie instan, kemudian ada telur, ada telur, ada gula, ada minyak. Makasih Pak Ustaz. ya. Saya sudah sahnya nih. Kalau itu mah cuma kawin siri. Ini membuktikan bukti surat nikah sah dari negara dimiliki oleh Ibu Surya, istri sah Pak Tarno. Tak dapat dipungkiri memang, lika-liku perjuangan Pak Tarno belum lama ini telah berhasil membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga Pak Tarno dipaksa berjualan seperti sekarang ini. Apalagi jika mengingat popularitas Pak Tarno di masa jayanya dulu. Ditambah lagi, kondisi saat ini kian dibuat keruh dengan adanya aksi adu mulut antara sederet buah hati Pak Tarno dengan sosok istri mudanya, yakni Dewi. Untuk menjawab pertanyaan itu, Ustadz Fatullah pun mencoba untuk mengulik lebih dalam dengan meminta penjelasan dari sisi Ibu Saria. Dan akhirnya terungkaplah apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Lantas, seperti apakah penjelasan terkait munculnya sosok Dewi dari sisi Ibu Saria? Serta benarkah pula, usai menikahi Dewi, Pak Tarno belum sekalipun pulang ke rumah Ibu Saria? Saya itu udah nggak dinapakahin, si Mas katanya udah 4 bulan, kata orang saya mah taunya bulan mulu deh si Mas. Ketemu di sini ngambil surat mobil, kena saya itu udah 4 bulan katanya, udah 4 bulan teh udah nggak napakahin, udah nggak pulang ke sini gitu. Sebenarnya saya biarpun punya bini harus nama pulang ke sini, mau 3 hari kek biar adil gitu. Masalah duitnya saya mah nggak masalah, yang penting orangnya pulang biar adil. Kata hukum agama katanya kalau di madu harus adil, isi yang tua katanya 5 malam, kalau isi muda 3 malam, isi isi tua yang muda 2 malam. Berarti Ibu ditinggalkan si emas istri sah Ibu ini pas hampir 4 bulan ya? Iya. 4 bulan lamanya Bu? Ya bulan mulut cuma di awal melahir. Siap. Sekarang udah mau Jumadil akhir nih. Tapi kena bulan pemerintah saya nggak ngerti. Tahunnya Tuhan Rajab Mulut gitu. Gitu. Ibu berarti udah hampir 4 bulan ya? Iya. Kagak disambangi, nggak dinafkahi, nggak ditengoki. Enggak. Gitu. Nah, pernah gak Ibu minta cerai menggugat atau bagaimana? Saya mau tanya dulu nih kronologinya nih. Karena kemarin saya kaget kan si Mas abis setrup nih, kas pertama setrup ringan pas sebelum corona.
Nah stroke abis corona stroke Kak 2 kalinya itu parah, udah dinangisin, udah cengap-cengapan, udah ke ruangan ICU Kak Koja. Nah kok saya tetap aja berobat kemana-mana, berjuang lah biar sembuh. Nah saya umroh, alhamdulillah di Ka'bah, metode doanya sampai nangis, sampai masih kalau di Mekah ya pengen masuk, pengen nyium Ka'bah. Saya nangis di situ setengah tangga 12 ini yang di depan, nangis 2 kali sampai ditarik ku Om Usnul itu yang saya ya langsung ditarik, berdoa Mas Dimas biar sembuh suami saya di rumah. Iya berdoa saya. Terus sebelum ke saudara ke sini saya kasih air jam-jam malah dibuang. Air jam-jam itu sebelum orang sama suami sama si Mas. Ya Allah Mas, menang saya susah-susah air jam-jam ini minum bukan apa-apa, ini dari tanah suci. Ya gitu. Ya Allah. Iya. Pas gitu dari situ si Mas sembuh. Iya. Nah abis lebaran kaget kan, punya istri 2. Saya nggak tahu, tiba-tiba pas abis lebaran pulang dari kampung gitu taunya. Makanya kaget gitu. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu, bodo amat gitu, Bonggari kayak apa, saya nggak tahu, nggak didengar omongan orang gitu di TV di mana. Saya bodo amat gitu, yang penting saya kerja sehat gitu. Saya mah udah kebal. Ya saya benar-benar ya tapi kadang-kadang sedih kalau ngepel nih, sekarang suka nangis, ya Allah nasib begini gitu. Suami artis saya ikhlas ridho, si Mas Setrup masih kena kuli nyuci ngepanin, saya ikhlas ridho dunia akhirat. Sedih banget itu ya Allah sedih. Yang kemarin doang tuh pas kaget, makanya ya Allah si Mas nggak sangka itu 1 tahun Setrup udah 2 kali sampai nikah lagi gitu. Saya kan makanya nggak percaya, makanya Kak Sono nemuin kasih Dewi emang benar itu assalamualaikum ngetok-ketok. Tah habis lebaran dikasih tahu supirnya Dewi, emang Dewi istrinya Pak Tarno, bukan wartawan, lu pintu. Dewi saya baik-baik mau ngomong, Dewi ituin. Nah didorong pakai kaki, kena ini kayak saya habis jatuh pakai yang kiri, ditutup. Itu ketemu sama Dewi cuman itu doang. Jualan buku di sekolahan, saya itu jatah di sekolahan Menteng, jualan lagi besoknya lagi. Terus ke anak-anaknya gitu telepon, saya itu sekarang kata jualan apa sih di celincing di sekolah-sekolahan gitu. Saya nggak terima kalau disuruh jualan gitu, makanya kena masih istri sahnya saya, anaknya juga kayak gitu. Tapi ibu udah pernah usaha buat nyamperin Pak Tarnonya nggak ke rumahnya? Enggak. Karena kalau saya di rumah saudaranya, di rumah anaknya, saya mau ke sana nyamperin, kena saya punya darah tinggi. Kena kalau ke rumah si Dewi, kalau nyamperin si Mas takutnya berantem, saya nahan emosi, takut nggak mau ribut juga deh. Sungguh memilukan nasib Ibu Sariah usai memanjatkan doa demi kesembuhan Pak Tarno hingga menangis terseduh-seduh. Sariah justru harus menelan pil pahit menyaksikan dirinya yang sudah dimadu sang suami. Namun siapa sangka di balik perihnya luka yang menggores begitu dalam, hati Ibu Sariah masih menyimpan rasa cinta yang besar untuk Pak Tarno. Karena apapun yang terjadi, sosok Pak Tarno tetaplah sosok pria yang dipilih Ibu Sariah sebagai teman sehidup semati. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama, Ibu Sariah pun mengirimkan pesan cinta untuk Pak Tarno, di mana ia memohon kepada Pak Tarno untuk kembali pulang ke pelukannya. Saya masih cinta lah gitu, pengen pulang ke sini, pengen ngerawat si Mas ya, biarpun kemarin udah ngerawat 1 tahun, Setrup K1, K2 gitu, saya masih cinta. Istri soleha ya. Iya, dunia akhirat. Ya, kena nggak mau itu lagi, tetap punya suami gagal lagi gitu. Kena udah yang dulu udah meninggal, terus sekarang udah kena masih hidup gitu, jangan sampai berantakan rumah tangga. Ya. Kata Rasulullah yurat diru illan qadri biduha. Artinya Bu,
takdir itu bisa dirubah dengan doa. Ya, Teruslah amin. berdoa. Doa Amin. mukhul ibadah. Ya. Doa itu ada senjatanya bagi orang mukmin. Beribadah kepada Allah dengan doa. Yakin kepada Allah. Mungkin nggak ada yang mustahil bagi Allah. Pasti Allah akan pertemukan ibu kembali. Karena rasa cinta dan sakit itu begitu kuat ibu kepada suami ibu. Mas pulang mas, saya masih kena cinta. Karena ini kan dulu pengen punya rumah, pengen punya kasur yang empuk. Katanya ini kan si mas udah ada kasur, udah ada rumah gitu. Udah pulang aja mas. Karena itu cuman kawin siri terus si mas kalau ditinggal gimana? Saya masih nggak rawat. Takutnya kayak si mas sengsara. Aku ingatkan situ. Nah, kalau ditinggal aku di sini yang barunya, takutnya sih mas kalau lantar. Saya nggak suka nggak ridho, anak-anak lagi nggak suka nggak ridho. Karena dulu mas saya nggak dilantarin biarpun stroke ya. Karena itu ngempanin orang sehat-sehat. Kenapa isi-isinya berjuang jualan kayak apa napakain si mas gitu. Kenapa mesti? Iya. Malah ini mah orang sakit napakain orang sehat. Jualan ya. Iya. Ibu merasakan itu saat ini gimana sih Bu? Membayangi Bu dalam kondisi seperti itu juga sampai di terik matahari panas kepanasan. Iya. Saya nggak tega makanya sekali pengen bawa ke sini gitu, pengen Merawat. pengen ngerawat. Kalau di sini kan nggak pernah sih mas jualan, nggak pernah. Kalau cuma suruh ibadah di masjid udah alhamdulillah bisa jalan. Pertamanya di kursi ibadahku saya di Curugan gitu sih mas, yang ada ini tuh kursi di belakang tuh suka sholatnya di kursi. Gak bener udah terus sampai ke diblokir ku si Dewi nggak bisa begutik pengen telepon. Bu diblokir. Iya saya bagian nikah sama si Dewi. Terus pas kemarin 3 bulan tuh nggak pulang nggak napakahin si Dewi, pengantin baru diblokir juga. Kalau isi yang si Lisa mah enggak diapa, makanya itu ya Allah tinggal si serakah teh bener-bener itu bukan serakah duit, serakah agama Islam ini harus nama. Terus si Mas si Dewinya katanya pada kabur karena si Mas nganggur sama si Lisa pada pulang ke kampung. Si Dewi ke daerah mana teh, orang kampung apa sih? Si Dewi pulang kampung, si Mas bilang katanya saya sendirian di Warakas karena saya lagi jualan. Kata mana atuh katanya boro-boro ngasih kak lu katanya duit saya kan tinggal dari jam 6 sampai ke jam 10 baru dapat 1.000. Ya udah pulang ke sini makan terus dia katanya jualan nasi uduk. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.